Faisal Assegaf kembali membuat sensasi dengan pernyataannya yang menyebut Jokowi sebagai sampah bagi pemerintahan Prabowo. Sebuah narasi yang tidak hanya keliru tetapi juga menunjukkan bagaimana orang seperti Faisal terus mencoba memecah belah persatuan bangsa. Siapa Faisal Assegaf sebenarnya? Apa motifnya? Dan mengapa dia merasa berhak mengatur Indonesia? Padahal dia hanya numpang di negeri ini. Saya dapat bocoran ya, terus juga mempelajari pola bagaimana nih kelompok-kelompok yang itu aja, ya kelompok pembenci Jokowi, Gibran, ya melakukan aksinya itu memang sudah didesain ya, dan caranya seperti apa saya jelaskan, dan teman-teman jangan terpancing ya kalau udah tahu seperti ini ya. Kirik kaing-kaing Jokowi berlalu. Membahas haters atau pembenci Presiden Jokowi itu sejujurnya membosankan. Baru-baru ini dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta nasional terjadi perdebatan yang cukup seru, yakni antara Irma Suryani Chaniago dari Partai Nasdem berhadapan dengan seorang kritikus yang bernama Faisal Assegaf. Siapa yang tidak mengenal Faisal Assegaf? Yang selama ini kita tahu dan kenal, Faisal Assegaf adalah seseorang yang sering dijuluki sebagai kritikus, tetapi kritikan yang ia berikan selalu memiliki sasaran empuk, yaitu Jokowi dan orang-orang dekat Jokowi. Karena seperti kita ketahui bahwa Faisal Assegaf adalah orang dekatnya Anies Baswedan dan juga pernah menjadi tim suksesnya Anies Baswedan. Oleh karena itu, kritikan yang diberikan oleh Faisal Assegaf kadang-kala dipikir atau dinilai sebagai sesuatu yang sifatnya ya bukan untuk kepentingan banyak orang, tetapi ia memberikan kritikan semata-mata untuk kepentingan kelompok atau golongannya saja. Dan bahkan baru-baru dalam sebuah acara di stasiun televisi tersebut diduga kuat bahwa Faisal Assegaf lagi membangun opini yang menjelek-jelekan Jokowi dan juga sebagai opini untuk mengadu domba Jokowi dan juga Prabowo Subianto. Karena mereka ketahui bahwa Jokowi dan Prabowo Subianto adalah dua orang yang memiliki kekuatan atau power yang luar biasa di Indonesia ini. Ketika dua orang ini bersatu dan berkumpul, maka tak ada satu orang pun yang mampu mengalahkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, ketika untuk menjatuhkan Jokowi seorang diri, saja mereka sudah sulit, bagaimana untuk menjatuhkan seorang Jokowi yang secara jelas-jelas didukung oleh Prabowo Subianto dan sebaliknya. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan analisa terkait pernyataan atau statement buruk yang disampaikan oleh Faisal Assegaf bahwa Jokowi itu adalah sampah bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Seperti apa penjelasannya dan juga apa reaksi respon dari para netizen? Mari kita ikuti video-videonya. Faisal Assegaf kembali membuat sensasi dengan pernyataannya yang menyebut Jokowi sebagai sampah bagi pemerintahan Prabowo. Sebuah narasi yang tidak hanya keliru tetapi juga menunjukkan bagaimana orang seperti Faisal terus mencoba memecah belah persatuan bangsa. Siapa Faisal Assegaf sebenarnya? Apa motifnya? Dan mengapa dia merasa berhak mengatur Indonesia? Padahal dia hanya numpang di negeri ini. Di video ini kita akan membongkar satu persatu kesalahan fatal Faisal Assegaf, mengungkap niat tersembunyi di balik provokasinya, serta membuktikan bahwa Jokowi dan Prabowo adalah dua pemimpin yang saling respek, bukan seperti yang dia tuduhkan. Mari kita luruskan dulu, biar nggak ada yang tersesat dalam opini murahan yang nggak berdasar. Faisal Assegaf bilang Jokowi itu sampah dalam pemerintahan Prabowo. Bahkan, katanya Jokowi ini virus yang bikin Prabowo nggak independen. Nah, kita tanya balik. Dasarnya apa? Kalau cuma sekadar nyinyir dan ngelempar tuduhan tanpa bukti yang jelas, itu bukan analisis politik, Bang. Itu cuma omong kosong yang dikemas seolah-olah cerdas. Dan sayangnya, banyak orang yang suka disuguhi cerita kayak gini. Padahal ini cuma narasi buat memecah belah. Bang Faisal, kalau Anda bilang Prabowo nggak independen, berarti Anda meremehkan kecerdasan beliau. Prabowo itu presiden definitif, pemegang hak prerogatif penuh. Segala keputusan di tangannya, mau bentuk kabinet, mau ambil kebijakan, semua di bawah kendalinya. Lalu, Jokowi di mana? Ya, Jokowi sekarang bukan presiden lagi. Dia bukan atasan Prabowo, bukan juga dalang di balik layar. Kok bisa-bisanya dibilang virus? Apa karena masih ada beberapa menteri yang dulu kerja sama Jokowi?
Terus kalau gitu, Anies Baswedan juga dulu anak buahnya Jokowi. Kenapa nggak dibilang virus juga? Logika kayak gini nih, Net, yang bikin diskusi politik jadi nggak sehat. Prabowo itu Prabowo, Jokowi itu Jokowi. Mereka dua orang yang beda tapi bisa bekerja sama demi negara. Bang Faisal dan kawan-kawan ini kayaknya alergi banget sama istilah cawe-cawe. Padahal kalau dipikir pakai akal sehat, cawe-cawe itu bukan berarti ikut campur seenaknya, tapi lebih ke bentuk kepedulian. Contoh gampangnya gini, SBY juga cawe-cawe, hadir di acara pernikahan anaknya Hatta Rajasa bareng Jokowi dan Prabowo. Itu juga bentuk cawe-cawe dalam menjaga harmoni politik. Tapi kenapa yang diomongin cuma Jokowi? Kenapa cawe-cawe Jokowi dibilang merusak, sementara yang lain dibiarkan? Lagi-lagi, ini bukan soal benar atau salah, tapi soal framing. Kalau yang cawe-cawe itu Jokowi, langsung dicap negatif. Kalau yang lain, dibilang wajar. Ini bukan analisis, tapi agenda setting buat membentuk opini publik. Kritik itu sah-sah saja, bahkan penting dalam demokrasi. Tapi kritik yang sehat itu berbasis data dan fakta, bukan asal lempar tuduhan tanpa dasar. Kalau Faisal Assegaf bilang Jokowi menghambat Prabowo, buktinya apa? Apakah ada kebijakan yang langsung diblokir oleh Jokowi? Apakah ada pernyataan resmi dari Prabowo yang bilang dia nggak bisa kerja gara-gara Jokowi? Nggak ada, kan? Yang ada justru Prabowo dan Jokowi saling respect. Mereka sering terlihat bersama dalam berbagai kesempatan, menunjukkan bahwa mereka bukan musuh tapi rekan dalam membangun negara. Jadi kalau ada yang bilang Jokowi itu sampah atau virus, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya terganggu? Prabowo atau orang-orang yang kepanasan melihat mereka akur? Bang Faisal, Anda ini pengamat politik, harusnya bisa kasih pencerahan buat publik. Tapi kalau yang dijual cuma kebencian, yang rugi siapa? Narasi kayak gini nggak akan menjatuhkan Jokowi. Justru makin memperlihatkan siapa yang sebenarnya panik. Makin sering orang menebar fitnah ke Jokowi, makin kelihatan bahwa Jokowi itu masih punya pengaruh besar. Dan sejarah sudah membuktikan, orang yang sibuk menyebar kebencian justru akan tenggelam oleh kebenciannya sendiri. Anda boleh coba jatuhkan Jokowi dengan fitnah, tapi ingat, publik nggak sebodoh itu. Kesimpulan, Jokowi dan Prabowo itu bukan musuh, tapi kawan dalam membangun Indonesia. Buat Bang Faisal dan yang masih suka nyebar narasi sesat, sudah waktunya berhenti menjual kebencian. Jokowi bukan sampah, Jokowi bukan virus. Jokowi adalah bagian dari sejarah politik Indonesia yang telah bekerja keras selama 2 periode dan kini mendukung Prabowo sebagai presiden. Kalau ada yang merasa terganggu dengan hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo, itu urusan Anda. Tapi jangan coba-coba menyesatkan opini publik dengan narasi kosong yang tidak berdasar. Dan satu pesan kecil buat Bang Faisal, orang yang sibuk menebar kebencian pada akhirnya akan dimakan oleh kebenciannya sendiri. Bang Faisal, kalau Anda memang pengamat politik, tunjukkan analisis yang berbobot. Jangan cuma nyebar narasi murahan yang isinya cuma nyinyir, hoax, dan opini sesat. Apa Anda pikir dengan bilang Jokowi itu sampah atau virus, Prabowo bakal tiba-tiba berubah jadi presiden yang Anda idamkan? Nggak akan. Justru Prabowo dan Jokowi makin solid. Dan ini yang bikin orang-orang seperti Anda nggak tenang. Kenapa? Karena narasi yang sudah lama dibangun tentang Prabowo harus melawan Jokowi. Jadi nggak laku lagi. Ayo, buka mata. Lihat bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi hari ini. Mereka bukan lagi dua orang yang bertarung di Pilpres. Itu dulu, sekarang mereka bekerja sama. Jokowi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ke Prabowo dengan mulus. Tanpa drama, tanpa gaduh, bahkan Jokowi sendiri bilang, saya tidak akan mengganggu hak prerogatif Presiden Prabowo. Jadi kalau ada yang bilang Jokowi mengendalikan Prabowo, itu cuma omong kosong dari orang-orang yang gak rela melihat dua tokoh ini bersatu. Mungkin karena mereka sudah kepalang basah membangun narasi bahwa Prabowo harus jadi oposisi Jokowi. Mereka kepanasan melihat Prabowo justru memilih untuk melanjutkan pembangunan Jokowi. Kalau Prabowo benar-benar terganggu dengan keberadaan Jokowi, harusnya dia sudah bersikap tegas. Tapi nyatanya, gak ada masalah. Justru yang panik adalah orang-orang yang ingin mereka pecah. Coba pikir, siapa yang terus-menerus menggoreng isu soal Jokowi mengendalikan Prabowo? Mereka yang dulu mati-matian ingin menjadikan Prabowo alat politik untuk menjatuhkan Jokowi. Mereka yang nggak rela melihat Jokowi tetap punya pengaruh kuat. Mereka yang mengira Prabowo akan membalas dendam atas Pilpres sebelumnya. Padahal kenyataannya Prabowo memilih jalan rekonsiliasi. Jadi kalau ada yang berteriak Jokowi mengendalikan Prabowo, seringnya pertanyaannya, benarkah Prabowo yang terpengaruh? Atau justru kalian yang sakit hati karena Prabowo nggak main di kubu kalian? Faisal Assegaf dan orang-orang sejenisnya suka bilang, loyalis Jokowi harus disingkirkan. Pertanyaannya, kenapa Prabowo masih mempertahankan beberapa orang dari kabinet Jokowi? Jawabannya jelas. Karena Prabowo tahu, membangun negara itu bukan soal balas dendam politik.
Ada banyak orang di kabinet Jokowi yang memang kompeten. Prabowo bukan tipe pemimpin yang buang orang hanya karena beda kubu. Dia bukan orang yang sibuk balas dendam. Dia lebih sibuk bekerja. Lagian, kalau semua yang pernah kerja bareng Jokowi dianggap virus, ya berarti separuh pejabat negara ini harus disingkirkan dong. Ini logika macam apa? Faisal Assegaf, Anda mungkin berpikir bahwa dengan terus menyerang Jokowi, Anda bisa membangun narasi untuk menyelamatkan Prabowo dari pengaruhnya. Tapi kenyataannya, Prabowo tetap bekerja dengan tenang, Jokowi tetap dihormati, dan Anda hanya terlihat seperti orang yang frustrasi. Narasi kebencian gak akan mengubah fakta bahwa Jokowi bukan sampah. Dia adalah presiden 2 periode yang sukses membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jokowi bukan virus. Kalau dia virus, kenapa justru Prabowo semakin kuat setelah kerjasama dengannya? Jokowi dan Prabowo adalah rekan politik, bukan musuh. Kalau Anda masih berpikir mereka harus berlawanan, berarti Anda yang gagal move on dari Pilpres lalu. Bang Faisal, politik itu bukan cuma soal siapa lawan siapa. Ini soal membangun negara. Kalau Anda memang pengamat politik, harusnya Anda tahu itu. Tapi kalau yang Anda lakukan cuma menyebar kebencian tanpa dasar, ya siap-siap saja narasi Anda tenggelam oleh realitas politik yang terus berjalan. Dan satu pesan terakhir buat Anda, Jokowi nggak akan jatuh hanya karena Anda terus meneriakan dia sampah. Justru semakin sering Anda menyerangnya, semakin banyak orang yang melihat bahwa Jokowi masih punya peran penting. Jadi Bang Faisal, kalau mau bikin analisis pakai akal sehat. Kalau cuma mau nyinyir, mending istirahat dulu. Faisal Assegaf, sadar diri. Anda cuma numpang di Indonesia, jangan sok. Jadi juri politik Bang Faisal, sebelum Anda sibuk menebar kebencian dan sok jadi juri politik di negeri ini, ada satu hal yang harus Anda sadari. Anda itu numpang di Indonesia. Anda bukan pribumi. Saya tegaskan lagi, bukan pribumi. Jadi kalau Anda mau bicara soal siapa yang pantas memimpin negeri ini, siapa yang harus disingkirkan, atau siapa yang Anda sebut sebagai sampah, tanya dulu diri sendiri, Anda ini siapa? Indonesia ini dibangun oleh darah, keringat, dan perjuangan para pendiri bangsa. Mereka yang lahir, tumbuh, dan berjuang di tanah ini. Bukan orang yang cuma numpang, lalu sok jadi penentu siapa yang layak memimpin dan siapa yang harus disingkirkan. Jokowi adalah pemimpin asli Indonesia. Dari rakyat biasa, dia naik jadi wali kota, gubernur, sampai 2 kali terpilih jadi presiden. Apapun pendapat Anda tentang Jokowi, dia jauh lebih punya hak bicara tentang negara ini daripada Anda. Prabowo adalah pejuang. Seorang patriot. Seorang pemimpin yang dipilih rakyat untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Anda pikir Anda siapa bisa bilang Jokowi adalah sampah bagi Prabowo? Anda bukan siapa-siapa. Anda cuma numpang hidup di negeri ini. Orang-orang seperti Anda hanya tahu menebar kebencian. Ngaku pengamat politik, tapi kerjaannya cuma nyebar fitnah dan provokasi murahan. Saya dapat bocoran ya, terus juga mempelajari pola bagaimana nih kelompok-kelompok yang itu-itu aja, ya kelompok pembenci Jokowi, Gibran, ya melakukan aksinya itu memang sudah didesain ya, dan caranya seperti apa saya jelaskan, dan teman-teman jangan terpancing ya kalau udah tahu seperti ini ya. Jadi yang pertama, kelompok ini akan melakukan upaya adu domba antara Gibran dengan Prabowo, ya. Nah ini udah berlangsung sebelum pelantikan sampai hari ini tetap dilakukan. Nah dan masih belum berhasil mereka ya untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, kelompok ini akan melakukan ya adu domba antara Gibran ya dengan menteri-menteri ya merah putih ya. Jadi kalau ada satu blunder yang mengarah pada Gibran, contohnya Marwar Sirait ya, itu akan dimainkan sama mereka, akan dimainkan oleh influencer dan netizen akan terpancing. Nah, netizen yang membela Prabowo Gibran banyak juga yang terpancing nih, sehingga malah ikut-ikutan membenci ARA gitu ya. Nah ini nih hati-hati nih, ini cara permainan mereka ya. Nah yang ketiga, ini nih bocorannya ya. Jadi kalau mereka tidak berhasil ya mengadu domba Prabowo dengan Gibran ya, terus dia tidak bisa memecah Gibran dengan kabinetnya, dia akan melakukan penyerangan kepada langsung ke Prabowo-nya. Ini yang ketiga polanya ya. Nah ketika Prabowo nanti melakukan blunder-blunder ya, contohnya ini kan lagi rame ya mengenai Prabowo ikut cawe-cawe. Nah ini akan dibom terus ya. Nah ini hati-hati nih para pembela pemerintahan sekarang ya. Ini nih 3 pola ini memang dilakukan oleh mereka ya, dan ini
hanya segelintir orang, tapi memang mereka cukup menguasai di medsos ya, sehingga ini agak berisik gitu ya. Nah, bagi teman-teman jangan terpancing, tidak usah ikut-ikutan gitu. Ini kalau udah ikut-ikutan Anda terpancing, terperangkap dengan konsepnya mereka. Ada yang kebakaran jenggot, ada yang kepanasan, kesurupan. Kan ada yang bilang bahwasanya Pak Prabowo dan juga Bapak Jokowi udah nggak kelihatan harmonis lagi. Nah, inilah bentuk ketidakharmonisan itu. Aduh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo ini nambah stres orang sana loh, Pak. Pertemuan dengan partai PDIP Bapak tunda-tunda, ke pernikahan Bapak bisa. Ini ceritanya gimana, Pak? Berarti ini seolah-olah Bapak ingin mengatakan bahwasannya pernikahan ini lebih penting Bapak hadiri daripada perjumpaan dengan Megawati dan PDIP. Pembenci Jokowi ini sekarang ini lagi mikir lagi mau apa lagi yang mereka lakukan ke Jokowi. Karena semuanya nggak mampan. Pertama mereka obok-obok ijazahnya. Padahal mereka udah datang ke UGM tanyain dan semua yang berhubungan dengan Jokowi udah dikasih tahu. Lalu melalui Rocky Gerung nggak mampan, terus melalui film itu yang mereka tayangkan dulu tuh yang menjelang pemilu nggak mampan juga, terus lewat Mahfud MD, terus lewat Fufu Fafa, lewat Roy Suryo tuh semua nggak mampan, lewat MK nggak mampan juga. Terakhir yang korupsi itu, yang organisasi OSISI IRPI itu yang dari luar, akhirnya klarifikasi lagi kejari sekarang. Pembencinya tenggelam loh, Jokowi tetap disanjung, tersanjung pokoknya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan DJ. Saya mengamati berita-berita di Tempo ya. Kalau teman-teman janganlah, kalau usah baca Tempo, nggak penting. Lagi pula kalau majalahnya itu kan dijual ya 60.000. Daripada kita beli majalah Tempo 60.000 ya mendingan beli beras. Dapat 5 liter. Ya. Saya akan kasih tahu teman-teman, di Tempo itu, Tempo masih saja kekeh dengan berita OJCRP. Karena apa? Tempo ini mendapat kontrak besar. Ya, tentunya dari orang atau komunitas yang membenci Bapak Jokowi, dendam, kesumat dengan Bapak Jokowi, ya. Sehingga Tempo dibayar mahal supaya mencitrakan buruk terhadap Bapak Jokowi. Nah, masalah OJCRP ini yang mulai redup, ya, karena masyarakat tidak percaya dengan berita OJCRP. Lagi pula OJCRP juga sudah klarifikasi bahwa dia tidak menemukan kesalahan Bapak Jokowi, ya, tidak menemukan bukti korupsinya Bapak Jokowi. Bahkan pemilik OJCRP mengatakan bahwa selama ini mereka tidak melihat kesalahan-kesalahan signifikan dari Bapak Jokowi sehingga boleh dikatakan sebagai koruptor. Tapi Tempo tidak kehabisan akal. Dia terus-menerus membuat berita headline di majalahnya maupun di media-media. Ya. Headline tetap dengan skenario bahwa Bapak Jokowi adalah presiden terkorup dunia. Meskipun pemilik OJCRP sudah mengatakan sebaliknya, bahwa mereka itu menampilkan nama Bapak Jokowi karena ada yang mengirimkan email mengikuti polling yang mereka adakan. Ya, ada sekitar 55.000. Kita tahu lah, 55.000 orang yang mengirimkan email ini siapa? Ya, Tempo, orang-orangnya Tempo. Buzzer-buzzer Banteng, buzzer-buzzer Tempo. Karena Tempo ini punya tugas yang harus diselesaikan untuk mencitrakan buruk terhadap Pak Jokowi. Itu tugasnya. Kenapa sih ditugaskan seperti itu? Ya, karena memang kalau Pak Jokowi citranya bagus terus, wah bahaya nih tahun 2029. Bisa-bisa keluarga Pak Jokowi yang memerintah di Indonesia ya. Bisa-bisa anak Pak Jokowi jadi pejabat semua nih. Karena rakyat sudah begitu percaya terhadap Pak Jokowi. Kepercayaan masyarakat Indonesia ini tidak bisa dianggap remeh. Karena yang percaya pada Pak Jokowi itu lebih banyak, 80% lebih percaya kepada keamanahan Pak Jokowi dibanding dengan yang percaya oleh berita-berita Tempo ataupun media-media pembenci pemerintah. Tempo terus saja membuat headline, narasi-narasi kebencian terhadap Pak Jokowi. Mereka akan bikin itu terus. Nggak akan selesai-selesai, nanti 5 tahun ke depan akan bikin seperti itu. Ya, habis dari OJCRP kemana lagi nih? Ya kan?
Kemarin kalau masalah Ibu Iriana nggak berani Tempo nggak berani, karena Tempo tahu itu gampang dilacak. Bu Iriana itu jelas-jelas hoax, gampang terlacak, nggak berani dibahas oleh Tempo. Tapi kalau masalah OCCRP, karena Tempo merasa, oh yang ngomong OCCRP bukan Tempo hanya membumbui saja. Ya. Bahkan di berita di tanggal 12 atau 13 itu ya, Tempo membuat headline, akhirnya mendunia. Tempo ingin menggiring opini bahwa Pak Jokowi itu mendunia dalam hal negatif sebagai koruptor. Padahal di berita tersebut Tempo mewawancarai pemilik OCCRP, dan pemilik OCCRP mengatakan bahwa kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi adalah koruptor. Kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi mengorganisir koruptor-koruptor di Indonesia. Kami tidak mempunyai bukti. Jawabannya kami tidak mempunyai bukti semua. Artinya apa? Artinya tujuan Tempo untuk mendiskreditkan Pak Jokowi gagal. Justru dijelaskan oleh pemilik OCCRP bahwa Pak Jokowi bukan koruptor. Terima kasih. Ada netizen yang menyangkut pautkan ketika kebijakan gas LPG 3 kilo yang kemarin menjadi polemik itu dengan kasus pagar laut. Kata netizen nih, ada yang ngomong ini semata-mata untuk pengalihan isu. Wah, luar biasa sekali. Padahal kebijakan ini dibuat tujuan awalnya supaya masyarakat kita yang memang berhak menerima gas subsidi itu menerima harga ataupun membeli dengan harga yang normal. Awal tujuan dibuat kan itu. Ya, kan kalau kita tahu Kementerian Keuangan pun sampai kaget, kok bisa harga di pasaran sampai 20.000, di pengecer, di warung-warung kecil 20.000, ada yang sampai 26.000, 36.000. Tujuan awal kebijakan dibuat itu untuk itu. Dan sekarang masalah kasus pagar laut gak ada sangkut pautnya. Toh kasus pagar laut kan sudah berjalan dari kemarin-kemarin. Sudah ada dari pihak kelompok masyarakat yang juga melaporkan. Kementerian ATR BPN sudah turun, DPR sudah turun, Marinir sudah turun ke sana, bersama-sama masyarakat membongkar. Itu kan sudah terjadi. Sudah ada upaya untuk terus mengungkap. Dan sekarang masalah algoritma kan biasa algoritma di TikTok, di sosial media, di YouTube, dimanapun platform media sosial itu ya sudah biasa. Trending topik paling 2 hari 3 hari, paling lama sebulan lah. Itu udah biasa. Jadi gak usah lah kalian ketika netizen ini menyangkut pautkan seolah-olah ini pengalihan isu. Gak ada ya. Koar-koar anti subsidi, anti sembako. Pas gas subsidi hilang sebentar aja, ngejeritnya paling kenceng, paling pertama ya. Drun. Otak lu somplak. Ada yang DM ke saya katanya, apa kabar tuh junjunan lu Pupu Fafa? Kalau mau bertanya Pupu Fafa, dengerin gua ya ternakan ontak. Tanya sana, siapa yang pertama kali meramaikan masalah Pupu Fafa? Siapa? Gua apa mereka? Tanya sama mereka. Kok sekarang nggak dibahas lagi? Kenapa? Kalau mau diperjuangin ya satu-satu dong, selesain. Kok malah ganti topik? Kalau memang itu serius bagi negara ini, Pupu Fafa itu ya harusnya diusut sampai sekarang. Diseriusin, demo bila perlu tiap hari. Kalau mau serius. Kalau memang Pupu Fafa itu ya akan membuat gaduh negara kita, akan menghancurkan negara kita, gitu harusnya. Kenapa kok sekarang malah ganti topik? Tanya mereka. Gitu ya, agak cerdas dikit deh kalau mau komen ataupun mau DM saya. Gitu, ya. Ya ini ya yang saya sering sampaikan bahwa ini adalah salah satu dari banyaknya kebodohan yang mereka lakukan. Ya, kenapa? Karena bagaimana bisa ya mereka menuduh pemerintah otoriter atau anti kebebasan dan segala macam, kalau sampai detik ini mereka masih boleh memfitnah, masih boleh menyerang, masih boleh mengkritik, bahkan masih boleh menyebarkan hoaks ya. Bahkan ya mereka masih bisa hidup di negara ini. Bagaimana bisa mereka mengatakan pemerintah otoriter atau pemerintah anti kebebasan, sedangkan mereka
melakukan hal yang sudah di luar dari hal normal ya, dan itu mereka masih hidup dan masih dibiarkan. Lalu bagaimana mereka bisa mengatakan otoriter? Itu kan ya kebodohan ya, kebodohan yang hakiki lah. Itulah, sampein aja lah ke mereka begitulah ya. Kenapa kok, apa urusannya ijazah palsu sama KPK? Ini kalau orang belum. Bang, saya mau tanya kepada abang. Presiden Jokowi sebelum menjadi presiden 2 kali, beliau kan menjabat wali kota Surakarta. Kenapa dari dulu waktu beliau dicalonkan menjadi wali kota tidak mengusut ijazah Pak Jokowi, terus dilanjutkan beliau dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta, padahal itu panas-panasnya politik itu. Kenapa abang tidak mempersalahkan ijazahnya Pak Jokowi? Sekarang setelah beliau menjadi presiden, abang dan rekan-rekan semua mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi. Apa alasannya, Bang? Bahkan Pak Jokowi 2 periode secara ilmiah, Bang, abang kan pengacara, abang kan juga berijazah. Apakah itu layak seorang sudah menjabat wali kota, gubernur, presiden dipertanyakan ijazah asli dan tidaknya? Ngimpi, Bang, itu ngimpi. Anda karena merasa sakit hati di waktu beliau menjabat, entah karena apa, saya tidak tahu, Bang. Jadi pola pikir Anda jadi ya rendah. Karena apa? Anda mempersalahkan hal yang mustahil. Coba Anda jawab pertanyaan saya. Kenapa waktu Pak Jokowi jadi wali kota, mendaftar wali kota Surakarta, kenapa ijazah palsu itu tidak dikeluarkan? Kok baru sekarang? Padahal secara administrasi itu hampir sama untuk kelengkapan ke KPU, ke Bawaslu, itu sama. Persyaratan itu pilwakot atau gubernur atau presiden, secara administrasi di KPU itu sama. Coba jawab, Bang. Sekali lagi para pembenci kena gocek oleh Prabowo dan Jokowi. Ya. Jadi ini fenomena LPG 3 kilo ya, yang kemarin itu yang heboh-heboh itu dianggap oleh beberapa pihak ya. Yang pertama anggapannya adalah itu adalah untuk menutupi kasus pagar laut. Ya, dibikin sengaja sehingga itu menjadi ramai menutupi kasus pagar laut. Nah, tapi saya mau menanggapi ya yang pertama ini. Nggak ada itu yang menutupi kasus-kasus pagar laut. Pagar laut itu harus dibongkar. Ya, itu BPN harus dirombak gitu. Kita harus pengen tahu bagaimana caranya itu bisa tuntas akar-akarnya. Ya, kita pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, pendukung Gibran juga setuju kasus itu dibongkar. Nggak ada kita menutupin isu-isu, karena itu adalah hal yang sangat krusial. Bayangin aja di Bekasi sendiri kan, kita sama-sama tahu kan, bisa ada sertifikat ganda, SHM ganda. Ini permain BPN ini memang dari dulu yang harus diberantas dan dibersihkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adanya tabung ya, kasus tabung LPG 3 kilo ini adalah permainan kelompok Mulyono, geng Mulyono untuk memperkeruh atau memperjelek kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, bagi saya, nih ya, bagi saya, ini disclaimer ya, saya Rusen 98, apa yang terjadi fenomena ini ya, rame-rame ini ya, sebenarnya ada sesuatu hal
lawan-lawan politik jadi abai. Apa itu? Ya, jadi rancangan undang-undang BUMN udah diketok, rapat paripurna Sabtu, kan kalian nggak denger ini kan, dan sudah disahkan. Nah, sehingga kita sudah mempunyai undang-undang BUMN. Beberapa pokok materi penting dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lain Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi. Betul bro, ya, di zaman pemerintahan Pak Jokowi itu, wah pokoknya paling banyak koruptor ya, paling banyak koruptor, triliunan, ratusan triliun yang korupsi. Makanya Pak Jokowi belok, ya, maka Pak Jokowi belok, ya. Orang-orangnya pada korupsi semua, ya, gila-gilaan korupsinya, triliunan, ya. Makanya Pak Jokowi belok, ya, nikung, ya, nikung, nggak mau lagi, ya. Pak Jokowi pusing, ya. Orang kok pada gila-gilaan korupsi ratusan triliun itu gimana gitu. Makanya Pak Jokowi nggak mau lagi, ya, nggak mau lagi nikung, nikung, ya. Itulah Pak Jokowi, orangnya diem, baik, ya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.